susu ibu hamil ini. Dari mana nanti gizi anak ini? Tapi aku lagi puasa, Al. Kamu puasa? Puasa itu bukan sesuatu yang wajib kalau kamu lagi hamil. Tapi aku nggak mau batal, Al. Tapi kamu tenang aja. Pas sahur dan buka puasa aku pasti minum susu kok dan makan vitamin. Mami sudah melihat dengan mata kepala Mami sendiri Aldi sudah berubah. Mami benci Aldi jadi orang baik. Terus gimana, Mi? Anita makin dekat sama Aldi. Dan kita nggak mungkin bisa manfaatin dia lagi. Dia malah menikmati semua kekuasaan di rumahnya Aldi. Dan kita seperti tamu di sini. Biarin aja. Biar aja sekarang dia berpihak pada Aldi. Tapi lihat aja. Pada saat anak itu lahir, Anita akan mengemis-ngemis sama kita untuk minta supaya Aldi tidak melakukan tes DNA. Mengemis? Karena dia tidak mau sampai Aldi tahu bahwa itu sebetulnya adalah anak kamu, Dion. Apa, Mi? Apa yang Mami bilang barusan? Anita mengandung anaknya aku. Aku harus mengklarifikasi soal ini. Lepas. Dion. Astaga. Aku sudah keceplosan. Anita, aku mau bicara sama kamu. Aldi, aku minta izin ya. Ada sesuatu yang harus aku luruskan sama Anita. Aku mau bahas berdua sama dia. Oke. Aku nggak akan melarang. Silakan. Kalau ingin meluruskan apa yang harus diluruskan. Kamu kenapa, Dion? Anita, aku mau kamu jujur sama aku. Apa benar yang Mami bilang? Kalau anak dalam kandungan kamu itu anaknya aku. Kok kamu bisa tahu? Mami gimana sih kok dia cerita sama kamu? Tolong jujur sama aku, Anita. Tolong jujur sama aku. Apa benar itu anaknya aku? Iya, itu anak kamu. Aku hamil anak ini sebelum aku nikah sama Aldi. Berarti benar. Kenapa selama ini kamu bohong sama aku, Anita? Pasti Mami keceplosan. Gak mungkin Mami ngebongkar rahasia anak ini. Kamu dengerin aku. Anita, Anda aja waktu itu kamu turutin perintah aku untuk kandungan itu. Ini darah daging aku sendiri, Anita. Sebenarnya dari awal aku nikah sama Aldi aku pengen cerita sama kamu. Tapi Mami gak bolehin aku cerita sama kamu. Berarti Mami udah tahu soal ini dari dulu. Kenapa kalian berdua bohong sama aku? Kenapa? Aku harus bisa membuktikan bahwa itu benar-benar anak aku. Darah daging aku. Dion pasti marah sekali padaku. Karena selama ini aku merahasiakan kenyataan bahwa anak dalam kandungan Anita itu adalah anaknya Dion. Dion. Kenapa Mami menyembunyikan kenyataan kalau aku adalah ayah dari bayinya Anita? Dion, dengar dulu penjelasan. Kenapa, Mami? Kenapa? Sayang, Mami terpaksa melakukan itu, Dion. Karena Mami nggak mau kamu menikah dengan Anita. Dia perempuan licik. Dan kamu harus ingat, kita butuh bayi itu untuk meraup semua harta kekayaan Aldi. Cukup, Mi, cukup. Tolong jangan memperlakukan aku seperti anak kecil. Aku udah dewasa, Mi. Dan sebentar lagi, aku bakal jadi seorang bapak. Dion, Dion. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan aku, ya Allah. Terlalu banyak kesalahan yang telah hamba buat selama ini. Sampai-sampai hamba tidak tahu kalau anak yang dikandung Anita adalah darah daging hamba. Ampuni hamba, ya Allah, yang pernah mencoba untuk darah daging hamba sendiri. Hamba janji akan bertanggung jawab dan menjadi manusia yang lebih baik lagi.
Amin ya Rabbal Alamin. Rehan, kamu ngapain? Lo kayaknya serius banget. Ini aku cuma lihat-lihat pemandangan di Bali. Bali? Emangnya kamu mau ke Bali? Aku? Tidak, aku tidak ke Bali. Terus siapa yang mau ke Bali? Kita yang ke sana. Kita ke Bali. Ya Allah, serius? Iya, kita kan tidak pernah bulan madu. Setelah kita menikah, kita tidak pernah pergi kemana-mana. Jadi aku rasa sekarang saatnya untuk kita pergi ke Bali. Rehan, bisa menikah dengan kamu aja adalah suatu anugerah buat aku. Jadi aku sama sekali gak mengharapkan lebih dari itu. Terima kasih Najwa. Tapi aku merasa bahwa aku tidak pernah membuatmu bahagia. Bahkan membuatmu banyak menderita. Aku tidak ingin kamu menyesal karena sudah menikah denganku. Jadi itu alasannya, dalam hal ini aku ingin membuatmu merasa bahagia. Makasih ya Rehan. Aku bersyukur banget sampai saat ini kamu masih selalu memperhatikan kebahagiaan aku. Aku yang harus banyak terima kasih padamu. Untuk semua cintamu. Sangat bahagia Najwa dan Rehan. Priti, Priti, mau apa kamu datang kemari? Kalian tidak perlu cemas. Aku kesini bukan untuk mengganggu kebahagiaan kalian. Tapi aku akan menutup kebahagiaan aku sendiri. Priti, kamu jangan bicara yang tidak-tidak. Jangan membuatku cemas. iya Priti, silakan duduk, kita bicarakan semuanya baik-baik. Kalian tidak perlu mencemaskan aku. Hidup aku sudah hancur. Aku tidak mungkin bisa bahagia lagi. Kenapa kamu bicara begini, Priti? Apa yang kamu inginkan? Ada satu hal yang ingin aku bilang sama kamu, Re. Cinta aku sama kamu itu selamanya. Tidak akan pernah terhapuskan. Dan aku akan bawa cinta ini sampai ke liang kubur. Priti, kamu mau kemana? Rehan, kenapa kamu diam aja? Cepat kejar Priti. Ingat Rehan, dia itu pernah melakukan hal yang sangat fatal karena kamu. Jangan sampai Priti melakukan hal itu lagi. Jangan sampai kamu menyesal kedua kalinya Rehan. Cepat sekarang kejar Priti. Priti! Priti! Priti, tunggu! Priti, kamu mau apa? Selamat tinggal, Re. Priti, tunggu! Kamu mau kemana, Priti? Priti! Rehan, kita harus kejar Priti. Aku takut terjadi sesuatu. Iya, ayo! Ada mana, Pak? Wah, belakang tuh. Belakang, Pak. Astagfirullahaladzim. Parah banget. Apa tuh, Pak? Belakang. Itu kesian banget ya, Pak. Ya. Pingsan gitu. Priti! Priti. Cepat. Priti! Priti! Priti, Priti! seperti kaki tersangkut. Ayo Pak, rumah sakit kita bawa pakai mobil saya aja Pak. Iya, iya, iya.